saya Yayuk Sudarti dari Perbankan Syariah D, NIM 210817126. Saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Magetan. Dari tahun ke tahun, dana pihak ketiga di BPRS selalu mengalami peningkatan. Naiknya volume dana pihak ketiga sejalan dengan naiknya volume penyaluran pembiayaan, sedangkan nilai pembiayaan bermasalahnya sekitar 7,03%. Untuk itu, kita perlu menganalisis bagaimana cara Bank BPRS Magetan meminimalisir resiko pembiayaan murabahah tersebut. Dari latar belakang tersebut, kita mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di BPRS Magetan. Yang kedua, apa strategi BPRS Magetan meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah. Yang ketiga, apa strategi BPRS dalam menangani pembiayaan bermasalah. Untuk tujuan pustakanya, saya mengambil penelitian terdahulu yaitu 7 penelitian. Untuk yang pertama yaitu penelitian dari Raudatul Jannah yang berjudul tentang analisis manajemen resiko pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh, yaitu dengan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan musyarakah Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi resiko kredit atau pembiayaan, resiko investasi, resiko hukum, resiko rasional, dan resiko kepatuhan. Perbedaannya adalah pembiayaan musyarakah, persamanya adalah manajemen resiko. Untuk yang selanjutnya yaitu dari penelitian Aditya Rinaldi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiko pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas dan resiko pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Perbedaannya pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, bersamanya adalah manajemen resiko. Untuk yang selanjutnya yaitu penelitian dari Ratika Dewi. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan manajemen pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap resiko pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah penerapan pembiayaan, pengendalian pembiayaan, dan bersamanya adalah resiko pembiayaan bermasalah. Untuk yang keempat dari Dian Rosalina Dewi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal, kebijakan dan prosedur keuangan, dan faktor eksternal. Perbedaannya adalah pengaruh terhadap laba, bersamanya adalah resiko pembiayaan. Untuk yang kelima adalah dari Titin Sadatina. Temuannya adalah resiko-resiko pembiayaan murabahah yang dihadapi PMT Muhajirin Salatiga terjadi karena 2 faktor, yaitu dari pihak nasabah dan pihak bank. Perbedaannya adalah analisis, persamanya adalah manajemen resiko pembiayaan. Untuk yang selanjutnya adalah dari jurnal internasional dari Al-Badri Abdul Aziz dan Muhammad Sobri. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, Bank BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tujuan pendirian Bank BPRS antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, dan mengurangi urbanisasi. Yang kedua, menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang keempat, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi. Yang kelima, memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat desa. Yang keenam, menunjukkan pertumbuhan dan modernisasi.
ekonomi perdesaan. Yang ketujuh, melayani kebutuhan modal dengan prosedur mudah dan sederhana. Yang terakhir, menampung dan menghimpun tabungan masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori saya yang pertama yaitu mengambil tentang resiko. Poin-poin yang saya ambil yaitu yang pertama, pengertian manajemen resiko. Untuk yang selanjutnya, pembiayaan dan pembiayaan bermasalah. Poin yang saya ambil yaitu pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, manfaat pembiayaan, dan juga pembiayaan bermasalah. Poinnya yaitu pengertian pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya penanganan pembiayaan bermasalah, dan untuk poin yang selanjutnya yaitu murabahah. Poin-poinnya yang pertama yaitu pengertian pembiayaan murabahah, macam-macam pembiayaan murabahah, rukun dan syarat pembiayaan murabahah, dan yang terakhir yaitu resiko pembiayaan murabahah. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Untuk data penelitiannya adalah data primer dan data sekunder. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu melalui observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Untuk yang selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah strategi meminimalisir resiko pembiayaan di BPRS Magetan. Untuk yang selanjutnya yaitu metode analisis datanya menggunakan kualitatif deskriptif. Untuk itu penjelasan dari saya. Terima kasih.